Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi dalam Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 8 Mei 2021. Berbagai informasi menarik dan terkini akan kami rangkum untuk Anda. Inilah dia Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal. Lewat belakang lari. Lewat belakang lari. Motor ya. Lihat mana? Itu lari kan ya? Keluar ya. Keluar ya. Ayo lari. Nanti motornya jatuh. Keluar. Motornya nanti jatuh. Mana yang lain? Beginilah aksi kucing-kucingan antara oknum pemilik warkop dengan petugas saat razia pemberlakuan jam malam pada Sabtu malam kemarin. Oknum pemilik warkop yang tidak memberlakukan jam operasional pukul 21 ini tidak kooperatif saat didatangi petugas. Oknum pemilik warkop ini modusnya sama, yaitu dengan mematikan semua lampu, padahal masih banyak pengunjung di dalam warkop tersebut. Kasat Polisi Air AKP Lidri Ilyas mengatakan, warung kopi yang masih beroperasional di atas pukul 21 akan dibubarkan dan dihimbau untuk tidak melakukannya lagi di hari-hari berikutnya, sesuai dengan arahan dari Bupati Ketapang dan Gubernur Kalimantan Barat. Waktu kegiatan pada malam ini yang kita mulai dari pukul 21.00 malam ini, dan kita patroli sesuai dengan rute yang kita jalani, seperti jalan-jalan yang ada di seputaran kota yang ada KP-KP-nya. Setiap KP yang kita temui pengunjungnya ramai, kita sambangi, kita arahkan supaya mereka bubar sesuai dengan himbauan dari Bapak Bupati Ketapang. Sementara ini yang kita temui, mereka para prisimnya sudah mengetahui pukul 21.00 mereka tutup. Namun ada sebagian dengan alasan pesanan sehingga pengunjung masih menunggu warung atau kopinya dibungkus, sehingga ya terjadi juga kemudian di situ. Namun dengan kehadiran kita kita arahkan untuk membubarkan diri sesuai dengan instruksi dari Bapak Bupati. Atau masih ada juga sebagian warkop yang masih kucing-kucingan, Pak? Gimana, Pak? Nampaknya seperti itu. Karena kita temui juga ada sebagian warkop sudah tutup, lampu dimatikan, namun meja-meja masih ada di depan. Untuk itu malam ini kita arahkan para pemilik warung supaya meja-meja segera angkut ke dalam, dan kita bantu dari Pol PP membantu kegiatan tersebut, mengumpulkan kursi untuk memasukkan ke dalam. Kita kan evaluasi kegiatan kita beberapa hari ini, apakah tindakan tegas ini apa disampaikan ketika kepolisian tidak benar, apakah kita mengumpulkan kursi-kursi ke Pol PP, ada surat pernyataan mereka tidak mengulang ini, atau kita segel. Nanti kita evaluasi lah sementara kegiatan ini beberapa hari ini. Tapi yang jelas masih lumayan banyak pengusaha-pengusaha nakal yang sebenarnya sudah mengetahui perda, tapi modusnya dengan mematikan lampu, Pak ya? Masih ada, tapi hanya berapa persen, kecil, masih kecil. Tapi yang mematuhi sudah banyak. Lebih banyak yang mematuhi, Pak ya? Iya, yang bandel gitu, Pak? Iya, masih banyak mematuhi. Petugas Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang mengapresiasi para pemilik warkop yang sudah mematuhi arahan dari petugas, dan berharap bagi yang belum mematuhi arahan untuk dapat bekerja sama dalam memutus rantai virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kita keluar, tinggal mereka yang berapa orang mah yang masih itu minumannya udah tinggal dikit semua. Tapi kan nyuci. Matikan lampunya. Matiin lampu. Kalau gelap-gelapan gimana kami angkat gelasnya? Kalau mereka masih ada tuh gimana? Orangnya, bukan gelasnya begitu bicara tuh orangnya. Iya, kami udah ngusir mereka dengan sekarang. Bang, kami udah tutup. Cuman orangnya nggak mau keluar. Sebagian udah
keluar. Sekali mobil bapak sampai, dia baru pergi. Kami udah bilang, Pak, tolong Pak, pergi Pak, kami udah tutup. Mereka nggak mau Pak. Seperti inilah suasana saat Senin 3 Mei 2021 malam, saat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang masih menemukan tempat usaha yang buka lebih dari jam 9 malam. Razia ini dalam rangka menerapkan surat edaran dari Bupati Ketapang dan Gubernur Kalimantan Barat untuk mengecek kerumunan di setiap titik-titik kafe dan warung di sudut kota Ketapang, guna memutus rantai penularan COVID-19. Masih ada beberapa oknum pemilik tempat usaha di Kabupaten Ketapang dianggap ngeyel dan tidak memperdulikan kepentingan bersama. Yang mana tindakan yang diambil oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini untuk menekan tingkat positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Berbagai upaya telah dilakukan, bahkan dengan mematikan jaringan wifi di kafe agar para pengunjung dan pemilik kafe bisa bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, kami melaksanakan kegiatan dari 4 pilar itu dari hari ke hari memang ada progres. Namun lagi-lagi paling sekitar 15-20% masih ada yang bukan membangkang sih menurut saya. Ini karena animo masyarakat kita yang ngopi di warung kopi. Sementara sudah di jam 9 mereka belum pulang. Akhirnya tadi kita beri himbauan, ternyata ada salah satu kiat khusus juga. Jadi mereka ada wifi. Wifi itu kita matikan arahkan besok. Besok kita cek lagi. Kalau masih ternyata hidup, termasuk kita ambil langkah-langkah. Salah satu tadi kita sudah ambil langkah-langkah, kita identifikasi warung-warung yang dalam tanda kutip kita anggap pembangkang. Nah, pembangkangan ini bukan berarti hanya dari yang si punya warung, ternyata memang dari masyarakat kita. Tapi bagaimanapun juga itulah masyarakat kita. Kita tidak henti-hentinya memberikan himbauan dan himbauan. Kita punya prinsip jangan kasih kendor. Baik, untuk dari pimpinan atas ini kan bakal terus kita evaluasi terus terkait kerumunan ini. Insya Allah ke depan akan tahu hasil evaluasi seperti apa. Cuman ancar-ancar yang akan kami lakukan, tadi kami pagi juga sudah memberikan himbauan kepada mereka-mereka yang berusaha terkait jualan pakaian dan sebagainya macam. Nah ini ke depan jika ini terkait juga dengan adanya kerumunan massa akan kita beri teguran juga. Sejauh ini apakah sudah ada tindakan tegas Pak dari Satpol PP kepada pemilik usaha? Sementara ini untuk yang tindakan yang frontal itu belum ada. Karena kita melihat secara umum masyarakat Ketapang ini dalam tanda kutip untuk tingkat kepatuhan masih 80%. Artinya kita tidak ingin terlalu arogan. Ya, tapi emang sudah banyak sih yang mematuhi Pak ya? Iya. Saat ini Kabupaten Ketapang sudah dalam status berzona kuning, tidak menutup kemungkinan akan beralih ke status zona merah. Maka dari itu, para pemilik usaha, warung dan kafe diminta agar bekerja sama dengan membuka warung dan kafe cukup sampai jam 9 malam. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 di bulan suci Ramadan ini, pemerintah Kota Ketapang membentuk posko COVID-19 di beberapa titik perbelanjaan, salah satunya di Borneo City Mall Ketapang pada Senin 3 Mei 2021. Meningkatnya jumlah pengunjung mal di Borneo City Mall Ketapang pada bulan suci Ramadan ini dapat memicu kenaikan jumlah COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kota Ketapang bersama stakeholder terkait berupaya menanggulangi kenaikan angka COVID-19 dengan membentuk posko COVID yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan juga pemantauan kepatuhan masyarakat maupun pihak mal sendiri guna menghindari bahaya terpaparnya COVID-19. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang pertama mengikuti video kompren yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan video komprennya tidak ada lain adalah bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 terutama dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadan ini. Dan dipastikan karena masyarakat banyak yang mudik
dan juga banyak yang berbelanja sehingga dikhawatirkan kasus terpapar pandemi COVID-19 ini meningkat di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, dengan demikian, karena hadir di dalam konferensi pers tadi itu, video konferensi tadi itu berbagai instansi, baik dari Kapolri, dari Panglima, dari Kejaksaan Agung, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, semua stakeholder dari kementerian memberikan arahan-arahan, termasuk BNPB juga memberikan arahan, demikian juga dengan BIN. Nah, untuk itu kami kebetulan di Kabupaten Ketapang, khususnya di City Mall ini, melalui Bapak Kapolres dan telah kami koordinasikan bersama dengan Forkopimda untuk membentuk posko. Nah, posko ini kita bentuk di City Mall dalam rangka untuk bagaimana kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan juga kita melakukan pemantauan terhadap kepatuhan dari masyarakat maupun kepatuhan manajemen dari City Mall dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita semua harapannya adalah bekerja bersama-sama. Jadi satu narasi istilahnya itu. Jadi kalau narasi pemerintah kabupaten, bupati, wakil bupatinya mengatakan A, Pak Kapolres juga A, Pak Dandim juga A, lalu Pak Kajari juga A, seluruh masyarakat juga A. Nah, jadi ketika kita berbicara protokol kesehatan dan itu adalah cara yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19, ya semuanya harus bersepakat dengan melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Dan ketika semuanya berbicara tentang bagaimana kita menghindari kerumunan, semua juga masyarakat harus menghindari kerumunan. Bukan dalam arti kata tidak beraktivitas sama sekali, tapi kita harus mengendalikannya secara baik sehingga pandemi COVID-19 ini dapat bisa kita atasi secepatnya. Diharapkan dengan adanya posko COVID-19 di beberapa titik perbelanjaan ini dapat membuat masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dan angka COVID-19 di Kabupaten Ketapang dapat menurun. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, M. Novel mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim gabungan dari Polres Ketapang, yaitu Polsek Delta Pawan, Polsek Benua Kayong, Satuan Pol Airut Ketapang, serta tim dari PSDKB Ketapang, tangkap tangan 2 buah kapal yang diduga kuat akan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tim gabungan mengamankan 2 buah kapal motor air, yaitu KM Bintang Jrangali dan sebuah kapal motor tanpa nama, beserta 7 orang oknum warga di lokasi Steher, Jalan Tengkawang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Selain 2 buah kapal, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa peralatan dan bahan-bahan yang diduga kuat untuk membuat bom ikan. Telah dilakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan di wilayah perairan Kabupaten Ketapang yang merupakan upaya dalam rangka mendukung Polri Presisi, program prioritas Kapolri, dengan mengamankan 2 buah kapal motor air, yaitu KM Bintang Jrangali dan 1 buah kapal motor yang tidak memiliki nama kapal, beserta 7 oknum warga, yaitu di lokasi Steher atau pelabuhan kecil, Jalan Tengkawang, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan. Pelaku yang diamankan oleh tim gabungan Polsek Delta Pawan, Polsek Benua Kayong, Satpol Air, dan PSDKP Ketapang, yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Kemudian kedua nelayan tersebut didapati membawa sejumlah orang beserta peralatan dan bahan yang patut diduga kuat bahwa akan melakukan penangkapan secara ilegal dengan menggunakan bom ikan. Kemudian 7 orang warga yang diamankan
Yang pertama adalah Nakhoda KL Bintang Jrangali dengan inisial MA, yaitu warga Kayong Utara. Kemudian Nakhoda sekaligus pemilik kapal tanpa nama, inisial SM, yaitu warga Kayong Utara juga. Kemudian pemilik bahan, inisial H. Kemudian kurir yang membeli bahan, inisial SY. Kemudian 3 ABK kapal. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan dari kedua kapal itu, yang pertama adalah 3 karung seberat 50 kg pupuk merek Cantik atau kalsium amonium nitrat yang diduga sebagai misiu terkait dengan pembuatan bom ikan. Kemudian 3 karung botol kecap kosong, kemudian 2 can solar, 1 kotak korek api kayu, kemudian 55 batang pipa aluminium yang diduga akan digunakan sebagai tempat detonatornya, kemudian 3 buah kacamata selam, tali yang diduga sumbu, kemudian 1 kantong dempol, 2 buah batu pemberat, 1 buah kompresor yang bisa digunakan untuk kurang lebih 8-10 orang untuk menyelam. Kemudian 2 buah selang yang menyelam yang melekat pada kompresor, kemudian 1 buah ikat pinggang, pemberat saat menyelam yang terbuat dari timah, kemudian 3 buah serok ikan. Selanjutnya saat ini kesemua barang bukti dan pelaku sudah diamankan di Polres Ketapang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian berkaitan dengan terhadap pelaku yang diamankan ini, rencana terkait dengan penerapan pasal yaitu adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang senjata api dan bahan peledak, dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang mana ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Kasus ini akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui aturan dan asal-muasal bahan-bahan yang akan diracik oleh pelaku sebagai bahan peledak. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Larangan mudik 2021 ini berlaku untuk PNS, pegawai BUMN, anggota TNI Polri, serta seluruh pegawai swasta dan masyarakat Indonesia. Sekda Kabupaten Ketapang, Dandim 1203 Ketapang, dan Lanal Ketapang, dan Kapolres Ketapang pun ikut memberikan himbauan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Ketapang, untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Saat ini seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Di Kabupaten Ketapang, pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus COVID yang cukup signifikan, sehingga perlu kesadaran penuh dari seluruh masyarakat dalam melaksanakan himbauan dan peraturan dari pemerintah. Tidak mudik dan saling tidak mengunjungi merupakan tindakan rasa sayang terhadap keluarga dan orang terdekat kita. Saya, Soherman Sarjana Hukum, Magister Hukum, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak mudik pada Lebaran atau Idul Fitri tahun ini. Mari sayangi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Letnan Kolonel Pakori, sementara Dandim 1203 Ketapang. Dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Ketapang, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak mudik dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, menghimbau agar warga masyarakat Ketapang tidak melaksanakan mudik dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Kapolres Ketapang dalam rangka pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tidak mudik dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Gaungan larangan mudik telah diterapkan di seluruh Indonesia. Aturan larangan mudik 2021 diharapkan dapat menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono menjelaskan, larangan mudik di Kabupaten Ketapang akan diberlakukan. Ia menyebutkan wilayah-wilayah yang akan diberi penyekatan serta checkpoint yang menjadi titik penjagaan petugas. Itu adalah salah satu unsur pendukung Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Ketapang. Tentunya mendukung terkait dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Ketapang tentang pembatasan kegiatan masyarakat, terutama adalah masyarakat yang akan mudik. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Bupati pada saat peninjauan di posko COVID-19 di Mall City Mall, bahwa telah dibentuk posko-posko penyekatan, yaitu di perbatasan antara wilayah Kabupaten Ketapang dengan provinsi lain, yaitu Kalimantan Tengah, maupun wilayah Kabupaten Ketapang dengan kabupaten lain. Nah, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan itu, cara bertindaknya tentunya harus kita koordinasikan terlebih dahulu terkait dengan pengecekan apa-apa saja yang menjadi kewajiban para masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Sebagaimana yang sudah disampaikan atau anjuran dari pemerintah, bahwa ada pelarangan mudik yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 17, kami minta kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Ketapang untuk tetap menjalankan himbauan dari masyarakat pelarangan mudik tersebut. Karena menghindari adanya pencegahan penyebaran COVID-19. Karena diketahui semua bahwa wilayah Kabupaten Ketapang masih masuk dalam zona. Nah, itu nanti harus kita bicarakan terlebih dahulu dalam Satuan Gugus COVID-19 supaya jelas terkait dengan cara bertindak di lapangan. Kalau kita melihat aturan yang sudah disampaikan oleh Gugus Nasional, bahwa seseorang atau masyarakat yang akan mudik itu harus dipertanyakan dulu maksud dan tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, harus ada surat izin keluar masuk yang ditandatangani oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian yang ketiga adalah harus ada persyaratan kesehatan berupa tes negatif rapid antigen maupun PCR. Penyekatan Pak, mungkin di daerah mana saja yang akan? Jadi penyekatan yang tadi sudah sampaikan, yaitu perbatasan antara Kabupaten Ketapang dengan provinsi lain, yaitu Kalimantan Tengah di wilayah Kecamatan Manis Mata. Kemudian antara Kabupaten Ketapang dengan kabupaten lain, yaitu Matan Hilir Utara, kemudian Simpang Hulu, Tumbang Titi, dan Manis Mata. Pos kapan akan diberlakukan? Pos sudah diberlakukan, khususnya di wilayah Tumbang Titi itu sudah berdiri dan terdiri dari beberapa unsur stakeholder terkait yang tergabung dalam gugus COVID kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Penjagaannya akan 24 jam atau seperti apa? Tentunya untuk penjagaan ini kita melihat intensitas, melihat intensitas kegiatan atau keaktifan dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak ada yang mudik, tentunya kita juga harus menghemat terkait dengan kinerja dari anggota ataupun personil yang melaksanakan pos pengamanan tersebut. Jumlah personil Pak, dari kepolisian, sudah ada Pak. Nanti untuk jumlah personil ini kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena untuk pos penyekatan ini kami sampaikan kepada Polsek setempat bersama gugus COVID kecamatan. Kemudian untuk yang di Polres membackup terkait dengan kegiatan pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah pemberlakuan atau himbauan
penggunaan masker kepada masyarakat melalui razia masker. Kemudian yang kedua adalah penempatan posko-posko di pusat-pusat perbelanjaan untuk mencegah berkumpulnya masyarakat dan himbauan kepada masyarakat. Selain itu juga kita melakukan pengamanan terhadap tempat-tempat ibadah, yaitu pelaksanaan sholat raweh maupun nanti pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk personil dari Polres Ketapang akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap titik, serta bekerja sama dengan Polsek di tiap kecamatan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Idul Fitri 1442 Hijriah tinggal menghitung hari lagi. City Mall Ketapang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat Kabupaten Ketapang pasti akan menjadi tujuan masyarakat saat Lebaran nanti. City Mall sendiri sudah siap menghadapi hari puncak Lebaran dengan menerapkan protokol kesehatan, baik untuk pengunjung maupun para petugas pelayanan di City Mall Ketapang. Manajer City Mall Ketapang juga sudah mempersiapkan APD seperti penyemprotan signifikan, peletakan hand sanitizer dan pencuci tangan di setiap sudut City Mall, pengecekan suhu badan, bahkan posko COVID-19 di City Mall Ketapang. Terima kasih. Jadi kami selaku pengelola City Mall Ketapang di masa pandemi COVID-19 ini, dari mulai sejak awal 1 tahun kemarin Maret 2020, kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran ataupun himbauan pemerintah, yaitu dengan penyediaan tempat cuci tangan di area entran pintu masuk, baik yang pintu masuk 1 maupun pintu masuk 2. Begitu juga pengecekan suhu oleh tim security kami, serta mewajibkan bagi seluruh pengunjung mal untuk menggunakan atau memakai masker. Dan itu menjadikan hal yang wajib bagi seluruh pengunjung yang mau ke City Mall Ketapang. Di samping itu juga di jalan kita menyediakan beberapa titik untuk hand sanitizer bagi pengunjung. Di samping itu juga para tenan kita himbau untuk mempersiapkan APD masing-masing menggunakan facial, sarung tangan dan sebagainya, serta di area kasir diberikan marking distance, kemudian juga penempatan hand sanitizer juga, serta pemberian semacam pembatas mika ataupun plastik di area kasir tersebut guna untuk pencegahan COVID-19. Serta kita dari tim internal kita bentuk tim Satgas COVID, ya, di mana fungsinya mereka adalah mobile patrol untuk memberikan edukasi, memberikan himbauan kepada pengunjung untuk betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatannya sesuai dengan standar yang diajukan oleh pemerintah. Kami memperkirakan untuk lonjakan pengunjung di masa season Lebaran tahun ini adalah dimungkinkan mungkin sekitar tanggal 10. Tanggal 10 yaitu itulah prediksi kita untuk lonjakan terakhir jumlah pengunjung. Selama ini sih mungkin kita sudah terapkan kuota jumlah pengunjung yang ada di mall, yaitu kurang lebih sekitar 2.500 untuk sekali tem waktu 1 jam. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan alhamdulillah kita masih di bawah itu, sekitar 700 personel ataupun katakanlah pengunjung, artinya itu kita masih sesuai dengan kuota batasan yang standar kita. Guna mencegah klaster baru penyebaran COVID-19, City Mall Ketapang dengan serius memperhatikan protokol kesehatan saat Lebaran nanti, dengan tutup dan berhentinya aktivitas di City Mall Ketapang tepat jam 9 malam. Dari Kabupaten Ketapang, Ditauk Sari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Rabu 5 Mei 2021 malam, tepat pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kebakaran pemukiman di Jalan Gajah Mada, Gang Amal RT 13 RW 02, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, masyarakat setempat melakukan penjinakan api dengan cara manual, sembari menunggu bantuan dari pemadam kebakaran. Namun, si jago merah dengan cepat melahap kurang lebih 60% rumah Bapak Jainuddin. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak berwenang. Kemungkinan besar konsleting listrik dari atas bangunan tingkat 2.
Kita jam 7 Pak. Jam 7. Itu apa yang dilakukan warga awalnya Bang? Pakai siap-siap member apa lagi kan Pak. Awal Pemadaman manual ya? Itu berapa lama proses? hampir setengah jam kan. Terus sejauh itu habis itu langsung nelpon. Langsung nelpon pemadam. Bang, untuk pas kejadian rumah ini ada orangnya Bang? Ada ibu. Sayang. Di sembahyang. Lagi sholat ya orangnya ya? Api tadi awalnya dari mana Bang? Dari atas. Dari lantai 2? Lantai 2. Pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat, si jago merah sudah berhasil dijinakkan. Didukung Satpol PP Bidang Damkar Kabupaten Ketapang, BPAS, PPK Yayasan Dharma Bakti, anggota Sabhara Res Ketapang, Babinsa Kodim 1203 Ketapang, BPBD, Tim SAR, PLN, serta masyarakat setempat. Untuk pemadaman kali ini kurang lebih 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Ya, itu melibatkan berapa unit Pak pemadam Pak? Melibatkan 4 unit. 4 unit. Oke, untuk lokasi yang terbakar ini berapa rumah Pak? Lokasi kebakaran 1 rumah ya. 1 rumah. Oke, mungkin ada kendala Pak yang dihadapi petugas kali ini Pak? Kendala yang dihadapi cuma jalan kecil aja ya. Oke. Masuk gang itu kan kecil jalannya. Sehingga ada jalur PLN yang diputus tadi. Oke, Pak, tadi kan kita sama-sama melihat itu terlalu banyak kerumunan masyarakat yang memenuhi gang-gang sempit sehingga mobil susah masuk. Itu apakah menjadi kendala juga Pak bagi petugas Pak? Itu yang jelas menjadi kendala utama dari kegiatan untuk pemadam kebakaran. Ya, mungkin ada harapan kepada masyarakat Pak sendiri Pak? Himbauan kami kepada masyarakat, kalau ada pun kejadian kebakaran, mohon terutama akses jalan masuk untuk menuju ke lokasi kebakaran, itu mohon diamankan dulu. Saat di lokasi kebakaran, para petugas melakukan pengecekan arus listrik, penyekatan rambatan api, penyiraman pada titik sumber api dan sekitaran yang ikut terbakar, melakukan pendinginan sampai memastikan situasi aman. Atas kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Petugas gabungan dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ketapang bersama Satpol PP Ketapang dan Polres Ketapang lakukan pengecekan gas LPG 3 kg di pangkalan gas yang ada di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dalam rangka untuk mengontrol ketersediaan dan kestabilan harga gas LPG bersubsidi 3 kg menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hasil sidak di lapangan ternyata masih saja ada oknum pemilik pangkalan yang bermain harga gas LPG bersubsidi 3 kg ini. Gas yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu ini seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp16.500. Namun, oknum pemilik pangkalan masih ada yang menjual di atas harga tersebut. Baik, terima kasih. Hari ini terkait dengan rancangan yang sudah dirancang oleh Bagian Ekonomi, kami melaksanakan semacam sidak terkait terkait penyediaan gas di Kabupaten Ketapang. Demikian. Dalam rangka mengantisipasi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Baik, kalau masalah harga ada sebagian memang yang tidak sesuai ya, Pak Budi. Tidak sesuai, ada yang tidak sesuai. Artinya dengan terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan aturan main yang ada, kami memberikan himbauan peringatan berupa stressing kepada mereka. Demikian. Pastinya setelah ini ada tahapan lain lagi dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya pada saat-saat seperti ini aja. Jadi kita akan lakukan rutinitas dan terintegrasi gitu antar lembaga-lembaga yang punya kompetensi terhadap kegiatan ini, LPG ini. Pak, terkait keresahan masyarakat yang sulit mencari gas LPG 3 kilo dan kalau ada pun dijualnya dengan harga yang mahal di warung-warung, itu bagaimana tindakan dari petugas? Baik, pertama kita bicara kewenangan ya. Kalau bicara kewenangan, kaitan dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Ketapang tidak punya kewenangan yang secara optimal. Kalaupun ditemukan di lapangan, paling-paling kami hanya bisa memberikan rekomendasi, masukan kepada pihak terkait, salah satunya Pertamina. Untuk apa? Untuk bisa saja memberikan rekomendasi mencabut pangkalan ini, izinnya, kemudian atau meneruskan.
Kalau memang dirasa nakal, bukan tidak mungkin rekomendasi dari pemerintah daerah untuk menutup izin ini dan dialihkan kepada tempat yang lain, ke pangkalan yang lain. Ketika aturan main sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, laksanakan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya pikir kebijakan-kebijakan dari pusat itu sudah ideal ya, sudah ideal. Tinggal terapannya kepada masyarakat. Mohon maaf, itulah masyarakat kita. Memang tidak semua masyarakat Indonesia ini jujur. Kita akui, ada sekian persen yang dalam tanda kutip memanfaatkan kesempatan dengan kondisi seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ada kami dari pemerintah daerah beserta jajaran TNI, Polri dan Perindak serta bagian ekonomi berupaya menekan dengan cara apa? Dengan cara pertama memberikan himbauan dan kedua yang lebih taktis barangkali memberikan semacam rekomendasi karena kami tidak punya kewenangan untuk mencabut izin mereka. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini Pertamina untuk meninjau kembali terhadap izin pangkalan yang ada. Harapannya agar para pemilik pangkalan gas untuk taat aturan dengan menjual gas LPG 3 kg tepat sasaran dan dengan harga yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Pengejaran kapal Vietnam yang melarikan diri dengan full speednya. Seperti inilah video amatir aksi kejar-kejaran yang terjadi antar petugas KKP dengan pemilik kapal asing ilegal berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara pada Kamis 6 Mei 2021. Penangkapan kedua kapal berbendera Vietnam ini berawal dari adanya operasi yang dilakukan oleh petugas di perairan Laut Natuna Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mendeteksi 2 kapal asing ilegal berburu teripang. Dalam penangkapan ini, 10 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam diamankan dan dibawa ke stasiun PDSKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, menyampaikan dalam siaran pers menyatakan bahwa kedua kapal tersebut melakukan penangkapan menggunakan alat penangkapan ikan trawal yang spesifik mengincar spesies teripang atau mentimun laut. Ia menjelaskan bahwa ini merupakan modus operasi baru yang dilakukan dan belum pernah ditemui sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna benar-benar mengincar semua sumber daya perikanan Indonesia. Kami selalu menjaga Laut Natuna, kami pastikan dan ternyata kemarin tanggal 6, hari Kamis kemarin siang kami lakukan kembali penangkapan 2 kapal Vietnam. Kapal tersebut saat kita dekati melarikan diri dengan full speed, namun kami juga karena kebetulan kapal kami agak memburu juga dan kegigihan anggota kami di lapangan tidak dilakukan lagi. Dalam hal ini 2 kapal tersebut bisa kami lumpuhkan dan kami peroleh kenyataan di situ ternyata mereka mengambilnya bukan lagi ikan yang di atas permukaan atau ini di dasar. Ini ikan-ikan teripang yang diambil. Artinya apa? Justru dengan teripang itu dia lebih mainnya kayak troll. Lebih hancur lagi tuh dasaran kita dengan pola kapal seperti itu. Nah, untuk ini kapal tersebut kami bawa ke Pontianak, kita pastikan akan kami proses hukum kedua kapal tersebut. Ini membuktikan bahwa PSDKP atau KKP ini serius dalam melakukan operasi di akhir Ramadan ini, dan kami pastikan pada saat Lebaran pun kami juga akan siap di lapangan untuk mengamankan Laut Indonesia. Sementara PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP, Antam November, saat dikonfirmasi memastikan bahwa kedua kapal ikan asing ilegal tersebut akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak berkompromi terhadap para pencuri ikan dan perusak sumber daya kelautan dan perikanan. Dari Kota Pontianak, Dito Oktar Mauludia M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan juga ampunan. Di bulan yang penuh rahmat ini, momentum berbagi terhadap sesama merupakan hal yang sayang untuk terlewatkan. Kojek Ketapang dan Simpang Ampe bersama dengan Ketapang TV memanfaatkan momentum berharga ini untuk memberikan santunan dan buka puasa bersama anak yatim di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kabupaten Ketapang. Kegiatan buka bersama dan santunan ini dilaksanakan pada Kamis 9 Mei 2021. Kegiatan berbagi ini pun merupakan kegiatan yang rutin diadakan oleh Kojek Ketapang dan juga Simpang Ampe tiap bulannya. Untuk Ketapang TV dan Kojek untuk hari ini luar biasa antusias dari anak-anak dan semua pengurus. Berterima kasih sekali karena kegiatan seperti ini harus dipertahankan dan harus lebih diistiqomahkan gitu kan. Untuk kedepannya harapan kami terus tetap bersosialisasi agar Ketapang TV lebih maju lagi. Harapan kami ya mungkin untuk diri saya pribadi adalah sosial seperti ini harus terus ditingkatkan ya. Harus lebih dibanyakin lagi kegiatan-kegiatannya karena kegiatan seperti ini sangat mendukung sekali untuk orang-orang yang tadinya tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak gitu kan. Menjadikan mereka ingin lebih berderma lagi. Ini luar biasa ya. Lagi di masa-masa Idul Fitri. Ini masa-masa mendekati Idul Fitri. Ini amalan yang luar biasa gitu kan. Ya, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Ketapang TV bersinergi dengan Kojek ya melaksanakan santunan kepada Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Nurul Iman yang terletak di Desa Sukoharja, Kabupaten Ketapang. Alhamdulillah sungguh luar biasa sekali sambutan dari adik-adik kita di pesantren dan Panti Asuhan Nurul Iman ini. Mereka menyambut kita dengan sukacita ya. Dan alhamdulillah kegiatan kita disambut dengan sangat luar biasa sekali di kesempatan hari ini. Ya, saya pikir untuk kegiatan sosial seperti ini berbagi apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat-sangat positif sekali dan saya pikir harus continue dan berkelanjutan. Jadi saya pikir tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Ini bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudari kita yang yang memang harus kita perhatikan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita ingin berbagi bahagia, ingin berbagi sukacita di bulan suci Ramadan ini. Ya mudah-mudahanlah kegiatan kita ini bisa diikuti juga oleh saudara-saudara kita yang notabene yang mempunyai rezeki lebih. Ya. Jadi insya Allah lah kegiatan ini mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini saja dan akan terus berkelanjutan di lain waktu. Kami mengadakan acara ini Kak 1 bulan sekali untuk Panti Asuhan Nurul Iman. Nah, tujuan kami ini untuk berbagi sesama manusia agar kita sadar diri bahwa harta yang kita miliki itu milik mereka, gitu Kak. Tadi ini kegiatan rutin yang dilaksanakan Setiap bulan Kojek dengan rumah makan Simpang Ampe. Kenapa milih Panti Asuhan Nurul Iman ini? Karena di sini pertama aksesnya lebih enak, yang kedua kita melihat dari aspek ekonominya sini sangat itu kecil lah. Nah, tujuan kami ya di sini Kak. Harapan ke depannya gimana? Harapan kami ke depan nih agar kami selaku admin Kojek dan rumah makan Simpang Ampe rutin dan kawan-kawan di luar semakin sadar diri lah bahwa kita berbagi itu tujuan baik dan menambah rezeki. Diharapkan dengan adanya kegiatan berbagi ini dapat memotivasi saudara-saudara kita yang memiliki rezeki lebih untuk saling berbagi kepada yang membutuhkan. Diharapkan dengan adanya kegiatan berbagi ini dapat memotivasi saudara-saudara kita yang memiliki rezeki lebih untuk saling berbagi kepada yang membutuhkan. Dari Kota Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, M. Noval mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal edisi minggu ini. Saya Dinda Ayu Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.